Le Chatelier dan metode Kolbe oleh Smith. Asam asetilsalisilat juga dikenal sebagai aspirin adalah obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang telah lama digunakan sebagai agen antipiretik dan analgesik. Menurut Harrison et al. Tahun 2008 dan Matsura et al. Tahun 2009. Asam asetilsalisilat dapat dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan asam asetat dengan adanya katalis asam yang digunakan untuk mempercepat reaksi, menurut H. Ferry et al. Tahun 2002 dan Huang et al. Tahun 2018. Gugus fenol pada asam salisilat membentuk ester dengan gugus karboksil pada asam asetat, menurut Geng et al. Tahun 2012 dan Rubner et al. Tahun 2011. Namun, reaksi ini berjalan lambat dan memiliki hasil yang relatif rendah. Jika anhidrida asetat digunakan sebagai pengganti asam asetat, reaksinya akan jauh lebih cepat dan memiliki hasil yang lebih tinggi, karena anhidrida asetat jauh lebih reaktif daripada asam asetat, menurut Elvar and Nottingham tahun 2019. Asam salisilat memiliki dua gugus fungsi, yaitu satu gugus karboksilat dan satu gugus alkohol atau hidroksil. Menghilangkan gugus alkohol yang terikat langsung ke cincin benzena memungkinkan penambahan gugus karbonil dari anhidrida asetat, menurut Olmsted and John tahun 1998. Anhidrida asetat digunakan dalam percobaan ini sebagai pengganti asam asetat karena kurang stabil dan lebih siap untuk bereaksi, menurut Lee tahun 1998. Selain itu, produk yang dihasilkan dari reaksi ini yaitu asam asetilsalisilat dan asam asetat yang sedikit mencegah reaksi berjalan terbalik dan memungkinkan lebih banyak produk terbentuk. Penggunaan anhidrida asetat berlebih karena prinsip Le Chatelier yang menyatakan bahwa dengan lebih banyak reaktan, reaksi akan berusaha menciptakan kesetimbangan dan menghasilkan lebih banyak produk, menurut Montes et al. Tahun 2006. Menurut prinsip Le Chatelier, setiap perubahan konsentrasi molekul, reaksi berlawanan akan terjadi untuk menstabilkan lingkungan dan menciptakan kesetimbangan, menurut Olmsted and John tahun 1998. Ini menjelaskan mengapa produksi asam asetilsalisilat yang tinggi diharapkan. Pembentukan asam asetilsalisilat dapat meningkat dengan menambahkan lebih banyak reaktan untuk mendapatkan jumlah produk yang lebih banyak. Maka, kelebihan asetat anhidrida digunakan untuk alasan tersebut. Jika menurunkan jumlah asam asetilsalisilat, reaktan akan bereaksi lebih cepat untuk menghasilkan lebih banyak produk, menurut Montes et al. Tahun 2006. Katalis diperlukan untuk reaksi ini karena ia mendonasikan satu hidrogen ke anhidrida asetat untuk memungkinkan atom karbon yang lebih elektrofilik terbentuk dan bereaksi dengan asam salisilat, menurut Olmsted and John tahun 1998. Tanpa katalis, reaksi akan terjadi sangat lambat karena asetil anhidrida perlu terhidrogenasi dari sesuatu yang lain di lingkungan, dan itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Menurut Obrut tahun 2016, katalis lain untuk reaksi esterifikasi adalah dengan menambahkan asam sulfat. Hal ini dapat menambahkan gugus karbonil ke alkohol untuk membuat ester. Asam sulfat juga merupakan donor elektron yang membuat oksigen berikatan ganda dalam asetat menjadi nukleofil, menurut Olmsted and John tahun 1998. Metode pembuatan asam asetilsalisilat yang kedua adalah metode Kolbe yang ditemukan oleh ahli kimia Jerman yang bernama Hermann Kolbe, lalu kemudian dimodifikasi oleh Smith. Pada sintesis ini, sodium penoksida dipanaskan bersama karbon dioksida pada tekanan yang tinggi, lalu ditambahkan asam yang kemudian direaksikan dengan asetat anhidrat dengan bantuan asam salisilat sehingga dihasilkan asam asetilsalisilat, menurut Austin tahun 1984. Asam asetilsalisilat padat akan dikumpulkan menggunakan filtrasi vakum. Bahan reaksi lain yang dapat larut seperti asam asetat, asam fosfat, dan air akan melewati kertas saring. Menurut Nazari et al. Tahun 2012, asam asetilsalisilat yang terkumpul akan diuji kemurniannya menggunakan larutan FeCl3 dan membentuk kompleks ungu. Menurut Mora et al. Tahun 2016, asam salisilat mengandung gugus fenol, tetapi asam asetilsalisilat tidak. Oleh karena itu,
Jika menambahkan FeCl3 ke sampel asam asetil salisilat dan melihat warna ungu, itu berarti masih ada asam salisilat yang artinya sampel tidak murni. Asam asetil salisilat yang terkumpul kemudian akan dimurnikan dengan rekristalisasi. Menurut Obru tahun 2016, itu langkah pemurnian lagi setelah asam asetil salisilat telah direkristalisasi. Asam asetil salisilat mentah dilarutkan dalam campuran air hangat atau etanol yang larut. Kemudian, asam asetil salisilat mengkristal dalam campuran etanol atau air dingin karena bila dingin, campuran tersebut merupakan pelarut yang buruk untuk asam asetil salisilat. Menurut Montes et al. Tahun 2006. Hal ini memungkinkan produk lain seperti asam asetat dipisahkan ke dalam campuran dan dikeringkan dari kristal asam asetil salisilat. Menurut Lee tahun 1998, asam asetil salisilat akan mengkristal kembali dan kotoran padat atau asam salisilat yang tidak bereaksi harus tetap terlarut dalam larutan. Asam asetil salisilat padat akan dikumpulkan kembali menggunakan filtrasi vakum dan diuji kemurniannya. Asam asetil salisilat ini harus lebih murni daripada asam salisilat yang asli, menurut Elvar and Nottingham tahun 2019. KLT atau kromatografi lapis tipis digunakan untuk menguji kemurnian asam asetil salisilat akhir. Ini membutuhkan fase gerak rasio campuran 9:1 etil asetat dengan metilen klorida. Pengujian KLT ini akan menunjukkan apakah ada kontaminan dalam asam asetil salisilat murni setelah rekristalisasi atau tidak. Jika ada produk lain, fase gerak akan mengikatnya dan memindahkannya ke atas plat KLT, menurut Olmsted and John tahun 1998. Untuk alat yang digunakan ialah yang pertama Erlenmeyer, corong kaca, batang pengaduk, water bath, spatula, cawan Petri, dan yang terakhir valve. Untuk bahan yang digunakan yang pertama ialah aquades, asam salisilat, etanol, asam fosfat, tembaga 2 asetat, dan yang terakhir ialah besi 3 klorida. Untuk metode menurut prinsip Lipcat-Clear, yang dilakukan pertama kali ialah timbang asam salisilat sebanyak 1,4 gram, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, ditambahkan anhidrida asetat sebanyak 3 ml dan 5 tetes asam fosfat, kemudian dipanaskan. Lalu, tambahkan 2 ml aquades saat masih panas, lalu didinginkan. Setelah itu, ditambahkan 20 ml aquades kembali. Selanjutnya, diamkan dan dinginkan dengan es batu, lalu ditambahkan kembali aquades sebanyak 15 ml. Selanjutnya, larutan disaring, kemudian cuci residu dan dikeringkan. Timbang kristal, lalu masukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang masing-masing tabung diberi 1 ml etanol. Selanjutnya, tabung 1 ditambahkan beberapa tetes larutan tembaga 2 asetat dan tabung 2 ditambahkan larutan besi 3 klorida. Kemudian lakukan pengamatan. Sedangkan menurut modifikasi sintesis Kolbe oleh Smith, yang dilakukan pertama kali ialah dimasukkan larutan sodium penoksida ke dalam revolving heat bar mill dalam suhu 130 derajat Celcius. Kemudian
dikontakkan dengan CO2 pada tekanan 700 kPa dalam suhu 100 derajat Celcius sehingga akan terbentuk sodium salisilat. Selanjutnya, sodium salisilat dihilangkan warnanya dengan menggunakan karbon aktif. Kemudian ditambahkan asam sulfat untuk mengendapkan asam salisilat, lalu dimurnikan dengan cara sublimasi. Selanjutnya, asam salisilat direflux dengan asetat anhidrat di dalam pelarut toluen selama 20 jam. Selanjutnya, campuran tersebut didinginkan di dalam tangki pendingin dan akan terjadi pengendapan kristal. Kemudian, pisahkan kristal dengan cara filtrasi, kemudian dibilas dan dikeringkan. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asam asetat menggunakan katalis asam fosfat sebagai zat penghidrasi. Asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung dua gugus hidroksil dan karboksil. Karena asam salisilat ini dapat mengalami dua jenis reaksi yang berbeda, yaitu reaksi asam dan basa. Reaksi dengan anhidrida asam asetat akan menghasilkan aspirin. Kemurnian aspirin bisa diuji dengan menggunakan besi 3 klorida. Besi 3 klorida bereaksi dengan gugus fenol yang membentuk kompleks ungu. Asam salisilat murni akan berubah menjadi ungu jika FeCl3 ditambahkan, karena asam salisilat ini mempunyai gugus fenol. Selain itu, kemurnian aspirin juga dapat ditentukan dengan uji titik leleh, di mana seharusnya titik leleh aspirin murni adalah 136 derajat Celcius. Analisis dilakukan sebagai berikut. Pada analisis, asam asetil salisilat itu dilakukan diskoneksi, di mana diskoneksi ini pemotongan ikatan secara imajiner pemecahan molekul yang diharapkan agar lebih sederhana, sehingga hasilnya asam salisilat dan anhidrida asetat. Selanjutnya dilakukan sintesis sebagai berikut. Selanjutnya, mekanisme reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari reaksi, anhidrida asetat menyerang H+. Kemudian, anhidrida asam asetat juga mengalami resonansi. Anhidrida asam asetat menyerang gugus fenol dari asam salisilat. H+ terlepas dari gugus hidroksil dan berikatan dengan atom O pada anhidrida asam asetat. Kemudian, anhidrida asam asetat itu terputus menjadi asam asetat dan asam asetil salisilat. Digunakan asam fosfat sebagai katalis dalam reaksi sintesis asam asetil salisilat dan memberi suasana asam karena reaksi berlangsung pada suasana asam. Penggunaan asam fosfat juga dapat diganti dengan asam sulfat. Reagen lain yang digunakan dalam sintesis aspirin pada percobaan ini adalah anhidrida asam asetat. Anhidrida asam asetat merupakan derivat yang lebih reaktif yang dapat menghasilkan ester asetat. Kelebihan metode Lee-Kettler. Pertama, makin tinggi suhu reaksi, maka makin banyak molekul dengan tenaga yang lebih kuat. Yang kedua, katalis menyediakan rute agar reaksi berlangsung dengan energi aktivasi lebih rendah. Yang ketiga, asam sulfat pekat dapat mengikat air, maka reaksi esterifikasi seimbang. Kekurangan metode Lee-Kettler. Adanya proses pemanasan dengan biasa akan menyebabkan penguapan. Kekurangan metode Kolbe. Untuk membentuk asam asetil salisilat, asam salisilat direflux bersama asetat anhidrat dalam pelarut toluena selama 20 jam.
Dari metode Lee-Cutler dan metode Kolbe, pada saat dibandingkan, metode Lee-Cutler lah yang lebih efisien. Pada prinsipnya, sintesis asam asetil salisilat dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asetat menggunakan katalis asam sebagai zat penghidrasi. Sintesis asam asetil salisilat dapat dilakukan dengan dua macam metode, yaitu yang pertama metode prinsip Lee-Cutler dengan menggunakan bahan utama asam salisilat murni. Sedangkan metode yang kedua yaitu modifikasi sintesis Kolbe oleh Smith dengan bahan utama larutan sodium penoksida untuk memperoleh asam salisilat. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing metode tersebut, maka dapat dibandingkan bahwa metode prinsip Lee-Cutler lebih mudah dan efisien daripada metode prinsip Kolbe.